Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menaikkan kewajiban modal awal di store perusahaan fintech peer-to-peer lending atau perusahaan pinjaman online menjadi 25 miliar rupiah. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Juli 2022. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo menjelaskan, aturan ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan tanah air. Dengan mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berikut ini merupakan sejumlah aturan baru OJK terkait perusahaan pinjol. Dalam pasal 4 POJK 77 tahun 2016, sebelumnya disebutkan penyelenggara pinjol wajib memiliki modal awal di store paling sedikit 1 miliar rupiah saat pendaftaran dan 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan. Sementara, dengan ketentuan baru ini juga mewajibkan perusahaan pinjaman online berbentuk perseroan terbatas atau PT. Selain itu, perusahaan pinjaman online juga wajib memiliki ekuitas paling sedikit 12,5 miliar rupiah. Selain itu, perusahaan pinjol juga wajib memiliki paling sedikit satu saham pengendali, memperoleh izin usaha dari OJK, dan wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan. Pemerintah membebaskan pungutan pajak ekspor atas minyak kelapa sawit atau crude palm oil dan turunannya. Tarif pajak 0% ini berlaku sejak 15 Juli kemarin hingga 31 Agustus 2022. Hal ini dinyatakan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, aturan ini menurunkan pajak pungutan ekspor menjadi 0% kepada seluruh produk CPO dan seluruh turunannya. Dengan dibebaskan pajaknya diharapkan dapat mengurangi kelebihan suplai CPO di dalam negeri, sehingga dapat mempercepat ekspor produk CPO dan turunannya. Dengan percepatan ekspor tersebut, maka harga tandan buah segar di tingkat perkebunan, khususnya perkebunan swadaya, akan meningkat. Dan sebagai upaya mendorong keberlanjutan pengadaan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan setelahnya, pada 1 September, tarif akan berlaku progresif. Ia menjelaskan jika harga CPO rendah, maka tarif pajaknya akan sangat rendah. Jika harga tinggi, maka tarif pajaknya akan meningkat. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan hingga 2023 mendatang, Indonesia tidak dapat memasok kebutuhan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG untuk sejumlah negara di Eropa. Pasalnya, produksi LNG hingga 2023 seluruhnya telah diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan pembeli yang sudah memiliki kontrak. Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko membenarkan bahwa ada sejumlah negara Eropa yang meminta untuk menyuplai gas ke negaranya. Hanya saja, bisa dipastikan tidak ada pasokan LNG yang tersisa untuk memenuhi pembeli dari Eropa. Sepanjang tahun ini, total lifting LNG diproyeksikan dapat mencapai 197,6 kargo yang terdiri atas lifting dari kilang Tangguh 116,6 kargo dan sisanya dari kilang Bontang 81 kargo. Semester 1 2022 telah mencapai 88,5 kargo. Produksi tersebut berasal dari kilang Tangguh sebanyak 50,2 kargo dan sisanya berasal dari kilang Bontang, yakni 38,3 kargo. Rusia mulai Senin menyetop aliran gas di pipa yang membawa gas ke Eropa. Pihak Moskow sebelumnya beralasan bahwa penghentian aliran dari pipa gas itu hanya karena adanya pemeliharaan selama 10 hari ke Nord Stream 1. Penghentian aliran dari pipa gas itu hanya karena adanya pemeliharaan selama 10 hari ke Nord Stream 1. Namun, hal itu membuat negara-negara Eropa ketar-ketir, sebab penghentian aliran gas Rusia melalui Nord Stream 1 itu bisa menyebabkan Eropa terancam krisis gas. Bank Sentral Ukraina telah menjual cadangan emas senilai 12,4 miliar dolar AS atau setara dengan 185,78 triliun rupiah sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Deputi Gubernur Bank Sentral Ukraina, Katerina Roskova mengatakan, penjualan emas itu tidak untuk menstabilkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Berdasarkan data, cadangan emas Ukraina pada Mei 2022 mencapai angka 1.604.000 metrik ton. Angka ini turun dari 1.632.000 metrik ton pada April di tahun 2022.
Padahal, cadangan emas Ukraina pada Maret 2022 sempat menyentuh level tertinggi, yaitu di 1.665.000 metrik ton. Kondisi ekonomi dan pendapatan pemerintah Ukraina memburuk sejak invasi Rusia ke negara itu. Negara-negara G7 berencana memberikan 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung pemerintah Ukraina tetap beroperasi selama beberapa bulan ke depan. Ribuan warga negara adidaya terpantau berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan bantuan makanan setiap harinya dari Bank Pangan. Antrean terjadi di seluruh kantor Bank Pangan yang ada di berbagai penjuru negeri Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Bank Makanan St. Mary Jerry Brown mengatakan, jumlah warga yang mengantre untuk mendapatkan pasokan makanan meningkat tajam hingga 78% dibandingkan tahun lalu. Adapun kotak bantuan makanan dari pemerintah ini berisi kacang kaleng, selai kacang, dan nasi. Antrean makanan ini disebabkan oleh inflasi yang meroket tajam. Pada Juni 2022, inflasi negara Paman Sam tembus 9,1%, level tertinggi sejak 41 tahun terakhir. Inflasi tinggi ini disebabkan oleh berbagai harga yang mengalami lonjakan, baik pangan maupun non-pangan. Salah satu warga AS yang ikut mengantre mengatakan, tanpa bantuan dari pihak Bank Pangan ini, pendapatan dari keluarganya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena harganya yang terus naik. Dikutip dari CNN, salah satu WNI di Amerika Serikat mengatakan, antrean juga terlihat meningkat 10 hingga 15% di pasar swalayan. Namun, antrean ini masih lebih baik ketimbang antrean pada saat pandemi COVID-19.